Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tari Setia English Channel. Today we are going to discuss about order of adjective. And in this lesson, you will be able to understand the series of adjective and you will be able to arrange adjective in a correct order. So, what is the order of adjective? Nah, sebagai gambarannya, kalau kita ingin mendeskripsikan seseorang, kita menggunakan adjektif atau kata sifat. Nah, bagaimana kalau adjektifnya itu lebih dari satu? Nah, let's take a look for an example. Yeah, the example is we are going to describe this building in which one is a good order, a beautiful old building, or an old beautiful building. Nah, kita mau mendeskripsikan gedung yang bagus ini ya. Ada dua option. Yang pertama adalah a beautiful old building atau an old beautiful building. Nah, dua kalimat ini mana yang lebih tepat susunan adjektifnya untuk mendeskripsikan bangunan ini. Jadi ada dua ya adjektifnya, yang pertama adalah beautiful dan old. Nah, mana yang betul susunan adjektifnya? Nanti kita bahas. So, let's take a look for the other example. The second example is many tall amazing buildings or many amazing tall buildings. Which one is a good order? Nah, ini yang akan kita bahas. Mana yang lebih tepat penggunaan adjektif atau susunan adjektif di antara dua kalimat ini. Many tall amazing buildings atau many amazing tall buildings. Nah, kadang-kadang kita menggunakan dua atau tiga adjektif, dua atau tiga kata sifat dalam suatu kalimat. Nah, kita tidak memahami aturannya yang sebelum yang pertama dipergunakan tuh adjektif yang seperti apa, kemudian diikuti oleh adjektif seperti apa. Nah, nanti kita bahas susunan yang tepat untuk menyusun kalimat yang dalam kalimat tersebut ada dua atau lebih kata sifat. Well, after you know about the example of order of adjective, and take a look for the theory of order of adjective. The first one is each phrase is described by more than one adjective. Jadi dalam satu kalimat itu biasanya dideskripsikan lebih dari satu adjektif, 2, 3, dan sebagainya, lebih dari satu adjektif. And then there is no limit in using adjective in a sentence. Tidak ada batasan penggunaan adjektif itu dalam satu kalimat. Boleh 2, boleh 3, dan sebagainya. Yang penting susunan adjektifnya itu harus betul. And then when using order of adjective, it must be in correct order. Nah, tadi ya dibahas di sebelumnya, pada saat kita menggunakan adjektif, menggunakan kalimat kata sifat dalam satu kalimat yang terdiri dari beberapa kata sifat tersebut, susunannya harus tepat, harus sesuai dengan aturan, ya sesuai dengan order of adjective. An example is my mother bought an expensive wooden table. Nah, ini susunan kalimat yang menggunakan adjektif yang secara berurutan. Nah, nanti kita bahas ya urutannya seperti apa. And there's a beautiful old yellow German car. Ini juga susunan sudah berurutan. Nanti kita bahas seperti apa sih urutan yang seharusnya kita pahami dan seharusnya kita terapkan dalam menyusun kalimat adjektif di suatu kalimat. And here is the order of adjective. Nah, ini susunan dari adjektif yang harus kita pahami. The first one is determine. Apa sih yang disebut dengan determine itu? That is about an article. Kata awal ya satu kalimat, an atau the, and then possessive kata kepemilikan, my, your, his, her, our, and their, then demonstrative like this, that,
these and those. Nah, yang disebutkan ini dan sebagainya ini posisinya nanti harus di awal karena determine itu posisi yang pertama, gitu ya. And then about opinion. Opinion itu opini kita terhadap sesuatu benda atau seseorang. It can be a beautiful, ugly, lovely, terrible, handsome, terrific. Nah, itu adalah opinion. Jadi pandangan kita atau opini kita tentang sesuatu benda atau barang. Ini urutan yang kedua. And the third one is size. Size is ukuran ya. Tiny, kecil, small, large, tall, and then medium. That is the third order, urutan yang ketiga. The fourth one is age. The example of age is new, old, beautiful, young. Nah, ini contoh dari age. Determiner, opinion, size, age. And the next one is shape. Nah, shape itu apa sih? Nah, contohnya adalah square, round, bentuk ya, bentuk suatu benda. Itu bisa lingkaran, bisa segitiga, bisa persegi panjang. Ini adalah bentuk suatu benda. And the next one is color. Color, it's like red, yellow, black, blue, dan sebagainya. And the next one is origin. Origin itu it is about where the noun is from ya. Disebutkan bahwa origin itu adalah dari mana asal dari si benda tersebut yang kita deskripsikan nantinya. For example, Italian, Chinese, African, that is from origin. Benda asal ya, asal dari benda tersebut. And then material. Material is what the noun is made of. Jadi material atau material bahan terbuat dari bahan apa si benda yang akan kita deskripsikan nantinya. For example, plastic, leather, wooden, and metallic. And last is purpose. Purpose itu kegunaan, tujuannya. Benda itu diciptakan untuk apa sih? Nah, itu adalah purpose. For example, and that is what the noun is used for. For example, for sports, for cooking, for fishing, for studying, for writing. Nah, itu kan sebagai purpose. And now that is fixed order of adjective. The first one is determiner, opinion, size, age, shape, color, origin, material, and then purpose. And that is the order of adjective. Jadi untuk lebih mengingatkan kita susunan yang tadi kita pelajari, yang lebih mudah dihafalkan itu adalah the first one is determiner, opinion, and then size, age, shape, color, origin, material, and purpose. Ini diberikan tanda hitam ya, biar lebih mengingatkan. First one is D, and then O inisialnya, S, A, S dua kalinya, C, O, M, and then P. Nah, nanti kita lebih memudahkan menghafal susunannya ini dengan inisial yang ada di depan kalimat tersebut, depan adjektif tersebut. M, the last is about noun. Jadi setelah kata adjektifnya nanti paling akhir, susunan paling akhirnya itu adalah sebagai kata benda. Jadi susunannya adjektif semuanya, baru terakhirnya adalah pasti kata benda. And to remind you that the order of adjective, we can remember of order of adjective like D, S, D, O, S, A, S, C, O, M, P, or dosaskom, ya, itu yang lebih kita pahami, lebih kita mempermudah kita untuk menghafal susunan adjektif tadi. Jadi yang kita hafalkan, yang kita pahami lebih simpelnya dosaskom. D for determiner, and then O for opinion, and then S for size, and then A for age, and then S for shape, and C for color, and then O for origin, and M for material, and the last P for purpose. Nah, ini ya lebih memudahkan kita untuk mengingat susunan adjektif tersebut. Dosaskom. Jadi gampang ya dihafalkannya.
Nah, ini susunan dari order of adjective yang kita buat seperti tabel. Ini juga lebih memudahkan kita juga, disertai dengan contohnya ya. Yang pertama tadi adalah determiner, opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose, dan terakhir tentu sebagai kata benda yang dideskripsikan tersebut. An example is a pretty new pink silk dress. Nah, ini ya, A-nya termasuk determiner, of pretty ini opinion, new ini termasuk dalam age, pink color, and then silk, sutra ya, masuk dalam material, and then dress. Ini sebagai kata benda yang dideskripsikannya. And the second one is an expensive old round gold mirror. Nah, ini juga sudah diperjelas dengan susunan yang tadi kita bahas. On termasuk dengan determiner, expensive opinion, old masuk dengan age, round itu masuk dengan shape, kemudian gold itu material, and then mirror itu bendanya. And the third one is small blue cotton summer shorts. Nah, ini small termasuk dengan size, kemudian blue termasuk color, cotton material, kemudian summer purpose, yang last is short itu celana pendek maksudnya ya. Nah, ini masuk adalah kata benda yang dideskripsikannya. And the last example is a beautiful young Asian woman. Ya, A termasuk determiner, beautiful termasuk opinion, and then young itu adalah age, Asian itu origin, berasal dari Asian, Asia, and then the woman itu yang dideskripsikannya. Nah, jadi tetap ya kita berpatokan kepada ini the sascom ya, di determiner, opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose. Nah, kita jadi lebih dimudahkannya untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit untuk belajar atau memahami tentang susunan dari kata sifat. Ya, let's continue for the other examples. Ya, kita telah dulu ya tadi yang sudah disebutkan contoh di awal video tadi. Ada dua contoh. And the first one is a beautiful old building atau an old beautiful building. Nah, dua keterangan ini yang tepat susunannya yang mana? The first one or the second one. Nah, kita kembali ke rumus yang tadi ya, DOSA atau DOSASCOM. Nah, ini kita telah lagi. Caranya kita harus mendeteksi atau menganalisa dulu. Oh, ini termasuk ke dalam determiner ya. Determiner, kemudian kalau untuk yang beautiful itu adalah opinion ya, beautiful itu adalah opinion, kemudian old, nah old-nya itu masuk ke dalam age ya, usia. Ini adalah untuk yang maksudnya untuk ke dalam old atau masuk ke dalam age atau usia. A beautiful old building, determiner, opinion, age, dan terakhir building ini disebut dengan kata benda. Nah, kata benda posisinya selalu di akhir sebuah kalimat deskripsi. Nah, begitu ya. Nah, kita telah dulu determiner posisinya pasti di awal, udah betul. Kemudian ada beautiful opinion. Nah, setelah determiner diikuti oleh opinion, betul. Kemudian diikuti oleh age atau old yang termasuk age. Nah, betul, berarti susunan yang tepatnya adalah yang pertama ya. Yang kedua ini tidak tepat susunannya. Okay, and the next example is many tall amazing buildings atau many amazing tall buildings. Ya, hampir sama. Kalau kita belum paham mengenai susunannya, pasti menganggapnya ini sudah betul semua. Cuman kita tetap berpatokan dan berpedoman kepada susunan adjektif tadi ya. Many tall amazing buildings. Kita telah dulu yang pertama, kita telah yang kata buildingnya ini sudah pasti karena di akhir kalimat sudah pasti ini dalam sebagai kata benda. Ya, susunannya harus di akhir kalimat. Kemudian ada many. Nah, many ini termasuk ke dalam determiner.
susunan yang pertama. Kemudian diikuti oleh tall. Nah, tall ini adalah sebagai size ya, sebagai size ini untuk yang tall sebagai size. Kemudian amazing kita tahu ya, ini opini kita atau pandangan kita terhadap suatu benda atau suatu barang. So size is opinion. Nah, kemudian kita telah sudah betul nggak susunannya. Jadi yang kita perhatikan adalah karena yang pertama dan terakhir sudah betul, yang kita perhatikan adalah dua kata adjektif. Yang pertama adalah tall dan kemudian kedua adalah amazing. Lebih duluan yang mana? Size dulu atau opinion dulu? Berdasarkan susunan ini, susunan yang tadi ya, ternyata yang lebih awal adalah opinion dulu baru size. Nah, contoh yang pertama ini size dulu baru opinion, berarti contoh yang pertama adalah salah. Yang tepatnya adalah contoh yang kedua, many amazing tall buildings, begitu ya. And then the next example is an interesting young lady. Interesting young lady, kita garis bawahi ada dua kata sifat, interesting dan young lady. Kalau yang pertama dan terakhir sudah pasti betul ya, ini sebagai kata benda, kemudian nya ini sebagai determiner, ini sudah betul. Jadi yang kita analisa adalah dua kata sifat, interesting dan young lady. Kemudian interesting itu adalah opini kita terhadap suatu benda, berarti susunannya harus setelah determiner, berarti sudah betul. Kemudian ini opini ya tadi. Kemudian yang kedua adalah young lady. Yang itu adalah age ya, yang itu termasuk age, susunannya age itu harus setelah ini ya, age itu harus setelah size ya, setelah size. Berarti yang tepatnya adalah yang pertama, an interesting young lady. Ini yang pertama, yang kedua tidak betul susunannya karena terbalik, begitu ya. And the last is a green metal mail small box. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kata sifat. Nah, ini mungkin akan lebih sulit untuk kita susun, tapi kalau kita berpedoman kepada rumus yang tadi itu akan lebih terbantu untuk menyusunnya. Kita garis bawahi dulu, yang terakhir adalah sebagai kata benda. Ini susunannya sudah betul, dan yang pertama adalah A sebagai determiner. Determiner di awal kata, di awal kalimat maksudnya. Nah, yang kita telah adalah 4 kata sifat ini. Yang pertama adalah green. Green ini masuk ke dalam color. Kemudian metal itu masuk ke dalam material ya, sebagai materi, sebagai bahan dari benda tersebut. Kemudian mail ini sebagai purpose atau tujuan atau kegunaan. And then small ini adalah ukuran ya, ukuran berarti masuk ke dalam size. Nah, kita telah dulu lebih duluan yang mana antara green dengan metal, color dengan material ya. Nah, ternyata color dulu baru material, betul. Kemudian ini ada purpose-nya di terakhir, purpose-nya terakhir ya, tapi setelah purpose ini ada size. Nah, berarti susunannya ini sudah salah ya. Yang pertama adalah susunannya salah. Yang kita telah dulu adalah yang keduanya ya, yang keduanya small, tadi adalah size, kemudian green adalah color, and then metal adalah material, and then mail adalah purpose, dan terakhir adalah sebagai kata benda atau box-nya. Nah, ini contoh yang keempat. Nah, jadi begitu ya cara menganalisanya. Jadi kita harus berpatokan pada rumus yang tadi ya, dosascom. Ini akan lebih memudahkan kita untuk menyusun sebuah kalimat yang terdiri dari beberapa kata sifat. Yeah, okay, well, that is the last exercises about the order of adjective ya. Kita telah dulu ada 3 kalimat yang harus kita analisis. Yang pertama adalah a Korean delicious dish. Nah, kita tetap berpatokan kepada rumus yang ini ya, dosascom. Kemudian
kata ini atau kalimat ini masih belum tepat susunan adjektifnya. Jadi tugas kalian menyusun kembali dengan susunan yang tepat. Nah, oke, kita analisis dulu ya. Yang pertama adalah kita garis bawahi yang terakhir ini adalah sebagai kata benda karena susunannya di akhir. Kemudian ada a sebagai determiner, kemudian delicious sebagai opinion, kemudian Korean sebagai origin ya, origin atau daerah asal. Kemudian delicious adalah opinion. Oke, ada origin, ada opinion, dan ada determiner. Tentu yang pertama adalah determiner, kemudian diikuti oleh opinion. Nah, sudah terdeteksi ya. Yang pertama pasti kemudian opinion dulu. Berarti a delicious Korean dish. Kita lihat betul atau enggak ya. Oke, ternyata betul. A delicious Korean dish. And the second one is big brown square boxes. Kita garis bawah dulu. Yang pertama adalah sebagai kata benda, posisinya di akhir. Kemudian ada square ini bentuk atau shape ya. Kemudian ada brown ini color ya. Kemudian yang pertama adalah big ini sebagai size, ukuran. Kemudian kita telah dulu untuk yang susunannya. Ada shape berarti susunan yang kelima, kemudian ada color berarti shape dulu baru color, kemudian size. Kita lihat ya, size susunannya berarti size, kemudian shape, kemudian color. Kita lihat big square brown boxes. And the last is wooden old on round table. Kita garis bawah dulu yang terakhir. Ini sudah pasti sebagai kata benda. Ada round itu adalah sebagai shape ya, ukuran. Kemudian on-nya itu sebagai determiner. Kemudian old itu sebagai age. Kemudian yang terakhir adalah atau kata yang pertama adalah wooden ini sebagai material, sebagai materi, sebagai bahan. Nah, kita lihat susunannya berdasarkan rumus yang ini ya. Ada opinionnya, karena ini nggak ada opinionnya berarti ada size-nya adalah tidak ada, kemudian age-nya adalah old. Nah, berarti diawali dengan on, kemudian old. Nah, kita lihat betul nggak susunannya? Betul ternyata ya, an old round wooden table. Well students, bahasan kita kali ini adalah tentang susunan kata sifat ya. Mudah-mudahan kalian tidak bingung untuk mempelajari ini, karena yang harus kita pahami adalah poinnya, rumusnya tadi ya, the Saskom tadi. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini tidak mengganggu kalian dan mudah dipahami oleh kalian ya. And happy watching and happy learning. Thanks for learning with me, and see you on the next video and have a nice day.